Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Rayndes Hasan SE MSc selaku dosen mata kuliah Islamic Financial Technology, dan yang saya cintai teman-temanku seperjuangan. Kami dari kelompok 5, yaitu yang terdiri dari 4 mahasiswa. Yang pertama Wasiatur Rizkiyah, yang kedua Mustafa, yang ketiga saya sendiri Jusnur Rizaya Chazizi, yang keempat Muhammad Daniel. Ingin mempresentasikan tentang blockchain. Blockchain merupakan teknologi baru yang dikembangkan untuk sistem penyimpanan data digital. Teknologi ini terhubung melalui kriptografi dan penggunaannya sendiri tak bisa lepas dari mata uang Bitcoin dan cryptocurrency. Bitcoin merupakan rantai blok urut yang dirangkai dan didistribusikan bersama. Setiap blok terdiri dari ledger atau buku besar dan 3 elemen, yakni data, hash, dan hash dari blok sebelumnya. Jenis data yang digunakan pada teknologi ini bergantung pada tujuan blockchain itu sendiri. Contohnya, dalam Bitcoin, data blok berisikan seluruh detail transaksi, mulai dari jumlah koin, pengirim, hingga penerima. Hash berisikan data berupa tanda tangan atau sidik jari atau tanda tangan. Hash digunakan untuk mengidentifikasi blok dan seluruh isinya dalam kode unik. Hash dari blok sebelumnya merupakan bagian yang membawa jejak informasi sebelumnya sekaligus mengamankan. Cara kerja blockchain adalah dimulai ketika sebuah blok menyimpan sebuah data bar. Sistem blockchain sendiri terdiri dari 2 buah jenis record, transaksi dan blok. Uniknya, setiap blok berisi hash kriptografi sehingga membentuk jaringan. Di sini, fungsi hash kriptografi adalah untuk mengambil data dari blok asal dan mengubahnya menjadi sebuah kompak string. String ini menjadi alarm pendeteksi jika ditemukan adanya potensi sabotase. Pada dasarnya, ada 3 sifat utama dari teknologi blockchain yang membuatnya bisa mendapatkan pengakuan yang luas. Ketiga sifat tersebut adalah desentralisasi, transparansi, dan juga kekal atau tidak bisa diubah. Mari kita bahas satu per satu. Satu, desentralisasi. Blockchain memanfaatkan resource komputer untuk membuat blok-blok yang saling terhubung untuk mengeksekusi sebuah transaksi. Hal ini memungkinkan beberapa kelompok untuk melakukan sebuah transaksi tanpa harus pergi ke bank. 2. Transparansi. Teknologi blockchain mampu menyimpan histori transaksi yang aman dan transparan. Terdapat pula public access yang bisa dilihat oleh semua orang baik tanpa harus memiliki akses login. 3. Keamanan. Blockchain memiliki keunggulan dalam hal enkripsi. Blockchain selalu meninggalkan histori transaksi yang tidak dapat dirubah atau dirusak. Hal ini bermanfaat untuk meminimalisir penipuan karena semua sudah menggunakan kriptografi. 4. Efisiensi. Proses transaksi dengan mata uang konvensional banyak memakan waktu, belum lagi jika ada faktor kesalahan. Dengan adanya blockchain, transaksi bisa lebih efisien, cepat, dan aman.
Pemanfaatan blockchain. Dalam pemanfaatan teknologi, blockchain dapat digunakan dalam bidang keuangan. Contohnya seperti buku kas namun berbentuk digital yang dapat diakses oleh siapapun yang ingin menggunakannya. Blockchain juga memudahkan seseorang untuk bertransaksi lebih aman dan transparan. Namun, blockchain ini juga dapat digunakan berbagai macam seperti telekomunikasi, pertanian, media properti, dan lain-lain. Perbedaan cryptocurrency dengan blockchain. Cryptocurrency adalah sistem yang tersebar, di mana tidak ada satu orang atau satu perusahaan yang mengontrolnya. Kode blockchain tidak terletak di sebuah server pusat yang dioperasikan oleh sebuah perusahaan, tetapi tersebar di ribuan komputer di jaringan blockchain tersebut. Jadi jelas beda karena blockchain itu adalah suatu sistem digital seperti buku digital yang mencatat semua transaksi dalam jaringan Bitcoin. Keunggulan blockchain. Proteksi data lebih baik. Database blockchain bersifat updates only, hanya dapat menambahkan dan tidak bisa diperbaiki. Alhasil, sistem blockchain sulit ditembus oleh hacker. Mencegah biaya middleman. Kehadiran blockchain secara tidak langsung meniadakan middleman atau kalau yang kerap menambah biaya transaksi. Berkat blockchain, seluruh kegiatan percatatan dan verifikasi menjadi terarah dan bersifat immutable. Sistem lebih transparan. Teknologi blockchain lebih efektif dalam menyimpan sebuah informasi dan transaksi. Semua transaksi lebih aman dan publik akses. Namun, jika si pemilik tidak memberikan izin atau sepengetahuan si pemilik, maka semua transaksi tidak bisa. Audit lebih baik. Blockchain memungkinkan pengguna mengetahui jejak audit aset yang dimiliki sehingga resiko penggelapan dana dapat diminimalisasi. Permasalahan blockchain. Blockchain memiliki environmental cost. Blockchain mengandalkan enkripsi untuk memberikan keamanan seperti membangun konsensus melalui jaringan terdistribusi. Ini pada dasarnya seperti untuk membuktikan bahwa pengguna memiliki izin untuk mengakses ke rantai atau chain. Algoritma kompleks harus dijelaskan yang memerlukan sejumlah besar daya komputasi. B. Kurangnya peraturan menciptakan lingkungan yang berisiko. Sekali lagi, ini merupakan sebagian besar masalah Bitcoin atau jaringan lain berbasis blockchain. Karena kurangnya pengawasan, peraturan, penipuan dan manipulasi pasar bisa terjadi. Di antaranya kasus tersebut adalah On-Chain Coin. Baru-baru ini diungkap sebagai skema Ponzi yang diyakini telah merampok jutaan uang investor yang percaya bahwa mereka akan menjadi next big coin seperti di bidang teknologi dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar legislator gagal mengimbangi para investor atau scammers yang menghasilkan kekayaan dengan mengeksploitasi mereka yang FOMO atau fear of missing out. Koin yang relatif mapan seperti Bitcoin, Litecoin atau Ether selalu ada kemungkinan tepat di mana Anda menyimpan koin akan di-raid atau akan ditutup oleh pemerintah karena praktik curang. Sekali lagi, ini adalah
konsekuensi dari kurangnya pengawasan peraturan di seluruh sektor ini. C. Kompleksitasnya berarti pengguna akhir merasa sulit untuk menghargai manfaatnya. Bukan suatu kebetulan bahwa blockchain pertama, Bitcoin, menjadi kesadaran publik segera setelah krisis keuangan tahun 2008. Ketika opini media dan publik mencerminkan ketidakpuasan yang meluas dan semakin tidak percaya dengan lembaga keuangan dan instrumen yang ada. 10 tahun kemudian, apakah masih ada keinginan untuk meruntuhkan layanan keuangan secara finansial dan membangunnya kembali dari awal? Tentu saja, krisis sebelumnya sebagian besar tidak terduga, dan siapa yang tahu apa yang ada di sekitarnya. Peristiwa global bisa menyalahkan kembali selera perubahan, tapi sampai mereka melakukannya, blockchain bisa tetap laku keras bagi banyak orang. Kesimpulannya adalah blockchain merupakan suatu sistem digital yang digunakan untuk menyimpan data. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur atau kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.